Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas materi praktikum yang selanjutnya terkait dengan korelasi ya. Kalau sebelumnya sudah ada praktikum 9 dan praktikum 10, sekarang coba bukan praktikum 9 dan 10 ya. Maaf, untuk praktikum materi pertemuan 9 dan materi pertemuan 10. Sekarang kita bahas materi pertemuan ke-11 khususnya terkait dengan korelasi. Buka R-nya, program R, bisa RBase atau RStudio itu sama saja. Tampilannya seperti ini, kemudian pilih file, kemudian new file, kemudian RScript. Ya. Kita awalnya harus impor data terlebih dahulu ya. Kita coba data, kemudian definisikan datanya dengan ini, read, kemudian CSV karena memang datanya dalam bentuk CSV, separated value. Kemudian teman-teman bisa lihat filenya di mana, misalkan di download seperti ini. Ini ya, di menu download ini. Oke, yang bagian ini. Kemudian coba kita lihat filenya. Ini sama seperti praktikum sebelumnya ya. Berarti di Windows, kemudian di user, kemudian di HP, kemudian di menu download, kemudian ada Antam ini. Ini diklik ya, di copy, kemudian coba dimasukkan ke sini. Oke, kemudian garis miring, ini di garis miring diganti polanya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk nama filenya di copy saja. Ini antm.jk itu di copy saja ke sini. Ya, maaf, ke sini di copy. Kemudian buat ekstensinya CSV ya. Huruf kecil saja kita menyesuaikan seperti ini. Kemudian jangan lupa karena memang baris pertamanya adalah datanya, nama dari variabel atau nama dari tiap kolomnya. Jadi jangan lupa untuk menuliskan header. Header sama dengan T ya, atau true. Kemudian kita running yang ini. Oke, sudah tidak ada masalah. Ya, datanya bisa kita lihat, diklik saja bagian sini. Ini datanya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, kalau mau menampilkan data melalui sintaks programnya, teman-teman bisa tulis head, kemudian data, kemudian di running saja yang ini. Oke, sudah ada. Selanjutnya, teman-teman, untuk melakukan pemanggilan, karena kita akan menggunakan package, ada paket di program R. Kita butuh bantuan paketnya. Teman-teman butuh nama paketnya library seperti ini xts ya, xts, atau teman-teman bisa lihat seperti ini. Kalau di RStudio itu muncul ya seperti ini, ada keterangannya nanti, atau kalau seperti tadi kan xts ini bisa. Nah, ini extensible time series, ini untuk melihat programnya. Ini bisa teman-teman running kalau sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall hasilnya seperti ini. Tapi kalau belum terinstall, teman-teman harus install dulu paketnya di tools. Teman-teman bisa tools, kemudian pilih install packages seperti ini. Jadi teman-teman ditunggu, tuliskan saja package yang akan diinstal, xts. Oke, diklik saja seperti ini. Kemudian diinstal. Nanti ditunggu beberapa saat ya, karena kebetulan di komputer ini sudah terinstall. Coba kita ini lagi. Do you want to restart pre-order? Ini keterangan bahwa program sudah terinstall ya. Oke. Nih.
is used and will not be installed. Berarti XTS-nya memang sudah terinstall ya. Jadi tinggal digunakan saja. Bagi teman-teman yang belum menginstalnya, silakan diinstal terlebih dahulu, baru nanti bagian ini di running. Kalau sudah diinstal, kemudian di running. Running, kemudian kita mulai mengubah data tanggal yang tadi, yang di atas ini. Ini kan data tanggal ini masih dalam bentuk karakter. Sedangkan kalau kita mau menggunakan korelasi untuk bagian yang numerik, yang open, high, low, close, adjective, close, dan volume itu hanya bisa dilakukan untuk data yang bertipe numerik. Oke, kemudian kita coba mengubahnya. Data tanda dolar, kita akan ubah yang variable date ini menjadi hilang. Hilangnya bukan hilang benar-benar hilang ya, datanya tetap ada, tapi dianggap semu. Ya, jadi kita hanya menyisakan dalam data frame ini, data yang lengkap ini hanya bagian yang numerik saja, atau bagian yang open, data high, data low, data close, adjective close, dan volume. Oke, kita coba kita jadikan seperti ini. Ini tanda sama dengan S, kemudian date. Ini fungsinya untuk mengubah sebuah variabel menjadi tanggal ya. Data, kemudian apa dari data itu yang kita ubah? Bagian variable date-nya. Kemudian koma, tanda petik, karena variabelnya seperti ini, tahun, kemudian jangan lupa tanda persentasenya, kemudian dikurang dengan percentage kembali, month atau bulannya, kemudian dikurang dengan percentage kembali dengan day atau hari. Kita coba running bagian yang ini. Oke, tidak ada masalah. Kalau ada masalah berarti tulisannya merah ya. Nanti merah tulisannya. Kalau tidak ada masalah tentu saja biru. Kemudian kita panggil kembali data. Kemudian data, kita mainkan fungsi XTS-nya. XTS mendefinisikan data yang awal tadi. Kita kurangi dengan kolom yang pertama, karena kolom yang pertama itu ini. Kolom yang pertama itu adalah tanggal tadi. Jadi kita seolah-olah hapus atau kita bentuk dalam posisi semu. Negatif 1 ini berarti menghilangkan kolom pertama dari data ini. Kemudian koma, jangan lupa tulis data, tambahkan ke kolom yang pertama. Jadi dia menghilangkan yang pertama, tapi memunculkannya di kolom yang pertama secara semu. Ini sintaks programnya yang bisa digunakan. Kemudian run. Oke, tidak ada masalah. Kemudian lihat perbedaannya. Kita tulis head data. Kita coba running. Hasilnya seperti ini. Ya, yang tadi ada tulisan data kan di sini, ada date. Ya, sekarang tidak ada lagi guys di bagian sini. Oke, selanjutnya kita bisa langsung eksekusi korelasinya. Korelasi secara umum sintaks yang digunakan bisa seperti ini. Core, COR. Kemudian tulis saja data frame-nya. Kalau datanya semua sudah dalam bentuk numerik. Kalau seperti ini kan semua datanya sudah dalam bentuk numerik. Yang diakui yang open, high, low, close, adjective close, dan volume. Sedangkan yang bagian yang pertama ini sudah hilang, sudah semu. Jadi tidak dianggap lagi. Jadi tinggal di run saja untuk korelasinya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, korelasinya. Namun, bukan hanya ini kita tampilkan, kalau kita ingin melihat seberapa signifikankah korelasi antara variabel, ini kan hanya nilai koefisien korelasinya saja ya yang ditampilkan. Kalau kita ingin menampilkan misalkan seberapa besar koefisien korelasinya berpengaruh atau tidak, kita bisa menggunakan bantuan library, kemudian masukkan sintaks atau package-nya namanya HMISJ ya kalau tidak salah. Oke, ini HMISJ, kemudian
Coba di running. Jadi teman-teman, setiap ada kata library itu berarti package. Ada paket yang harus kita install. Kalau memang belum jalan, kalau misalkan masih merah seperti ini, kita running lagi untuk memastikan bahwa dia biru atau tidak ada masalah. Oke, pada kasus ini seperti ini. Kalau memang teman-teman belum punya package-nya, klik seperti yang tadi, tools, kemudian install packages, ini install, klik, kemudian ketikkan package yang ingin diinstal, HMISC, kemudian install dan tunggu beberapa saat ya sampai semua prosesnya selesai. Kemudian teman-teman jika sudah diinstal, kemudian ini di running seperti ini, teman-teman bisa menggunakan fungsi rcorr ya. rcorr, kemudian data yang tadi itu teman-teman tampilkan semua p-value-nya dari korelasi tersebut sebagai matriks. Jadi ditulis di sini S, kemudian matriks. S matriks, kemudian di sini tulis saja data karena kita menggunakan yang data yang tadi. Kemudian running. Oke, hasil yang ini tentu saja sama dengan hasil yang di atas. Kalau teman-teman tidak percaya, klik yang ini. Misalkan ini kita hapus ya. Yang bawahnya kita hapus. Ini kita running yang core yang biasanya tanpa package. Kemudian running kembali yang dengan package. Oke. Kita lihat ke atas. Ya kan? Misalkan untuk korelasi antara open dengan high. Ya. Karena open dengan open otomatis korelasi dirinya dengan sebuah variabel dengan dirinya sendiri otomatis pasti satu ya. Karena datanya sama. Kalau open dengan high, coba terlihat di sini, open dengan high itu 0,9376388 ya, seperti itu. Kalau dibulatkan menggunakan package itu 0,94 ya, koefisien korelasinya. P-value-nya untuk open dan high ini tentu saja 0 ya. Koefisiennya 0, p-value-nya 0, otomatis yang ini tolakan 0. Karena ini akan p-value-nya akan kita bandingkan. Ini ada tulisan P ya, harusnya p-value. Ya, biar lebih mudah. Tapi memang di sintaks R-nya tampilannya hanya P seperti itu. Ini menyatakan bahwa korelasinya ada antara open dan high itu. Berarti signifikan ya, karena berada di bawah 0,05 atau 5% alfanya. Begitu juga dengan yang lain. Open dengan low, open dengan close, open dengan adjective close, open dengan volume, itu variabelnya ternyata signifikan semua. Ya, kita lihat ternyata semua variabelnya hampir signifikan ini ya. Hampir semuanya signifikan. Semuanya bahkan. Semua variabel, antara variabelnya berarti signifikan. Walaupun berjenis-jenis nilai koefisiennya ya. Yang open dengan volume ini cuma 0,39. Tapi p-value-nya signifikan ya. Oke, cukup sampai di sini dulu mungkin untuk kasus yang korelasi, atau mungkin kita punya waktu lagi. Pertemuan 11 kita lanjut saja, langsung saja ini untuk pertemuan 11 ya. Kemudian kita menggunakan model regresi. Kita coba regresi sederhana terlebih dahulu. Fit ini fitting ya, atau prediksi. Misalkan di model regresi itu sudah biasa menggunakan kata fit atau predict seperti itu. Untuk membentuk sebuah modelnya, ini bisa kita ganti-ganti ya, penamaannya bisa kita ganti. Kemudian di sini LM itu linear model fungsinya. Kemudian letakkan variabel y-nya atau responnya mau yang mana? Mau yang y misalkan atau volume sebagai y-nya. Jadi sini volume ya. Jangan lupa berikan tanda yang gelombang itu. Oke. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi misalkan oleh open ya. Harga saham saat pembukaan. Tentu saja ini bisa diubah-ubah ya. Bisa low,
karena kita hanya butuh satu variabel saja yang mempengaruhi volume. Ya, misalkan kita letakkan open dulu ya. Kita nanti coba yang lain. Open. Kita running bagian yang ini, yang fit itu. Error volume open. Oke, ada yang kurang sintaksnya tentu saja karena kita belum memanggil data yang mana yang akan kita gunakan. Ya. Jadi data ini adalah fungsinya. Data sama dengan penamaan data kita itu mengacu pada bagian yang data ini. Data ini disimpan atas nama apa? Ternyata disimpan di program dengan nama data. Oke, beda ya. Walaupun kelihatannya sama penamaannya, tapi ini beda. Ini fungsi dan ini adalah penamaan. Data yang mana? Data yang ini. Data yang ini. Coba kita running. Oke, tidak ada masalah ternyata. Kemudian jangan lupa untuk tampilkan hasilnya. Summary. Summary fit. Seperti ini di running. Hasilnya seperti ini. Intercept-nya atau konstantanya yang beta 0 itu, B0 itu di model regresi ya, di materi sudah ada, berarti signifikan ya, sangat signifikan pada alfa bahkan yang 1%. Berarti ini kalau bintang, ada tulisan bintang di sini, berarti ini signifikan ya. Bintang seperti ini. Kemudian yang open juga ternyata berpengaruh terhadap volume ya, karena ini sebagai variabel X-nya yang open itu sangat berpengaruh terhadap volume. Kalau ini diubah low, bagaimana Pak? Tentu saja bisa. Ini kita rubah menjadi low. Misalkan variabel volume dipengaruhi oleh harga terendahnya. Misalkan kita coba running. Kembali. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk low-nya ternyata juga berpengaruh terhadap volume. Ya, berpengaruh terhadap volume. P-value-nya bahkan ini untuk F-testnya ya. F-testnya, uji F, ternyata memang sangat signifikan. Modelnya sangat baik untuk memprediksi volume transaksi saham. Di Antam ya. Kita karena menggunakan Antam ini untuk model regresinya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengujian karena di model regresi linear sederhana itu kita ada uji asumsi klasik ya. Baik itu normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan kemudian linearitas. Kita coba untuk mengeksekusinya satu-satu. Kita coba untuk normalitas dulu, uji normalitas. Teman-teman bisa menggunakan grafik, bisa juga menggunakan uji formal yang berbentuk angka. Contohnya dalam bentuk grafik, Kiki norm. Ini bisa digunakan. Kemudian fit, kita yang ingin kita identifikasi ada residualnya atau errornya. Apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Coba seperti ini, koma, main, karena kita butuh judul untuk grafiknya nanti. Misalkan, uji, normalitas. Bisa menggunakan ini. Kemudian kita coba running. Oke, hasilnya seperti ini grafiknya. Kemudian jika kita butuh garis bantu regresinya, kita coba untuk tulis sintaksnya seperti ini. Kiki, line, seperti ini. Kemudian fit. Kemudian residuals. Kita running. Nah, jadi muncul garis ya, garis bantunya seperti ini. Oke, ini kan terlihat bahwa memang residualnya untuk beberapa titik itu sangat jauh sekali dengan garis lurus ya. Jadi semakin dekat dengan garis lurus, semakin dia dinyatakan bahwa mengikuti distribusi normal. Untuk lebih meyakinkan, kita bisa gunakan uji formal yang berbentuk angka itu. Di sini bisa kita tulis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tes. Kemudian coba fit. Berikan tanda dolar. Kemudian residuals. Kemudian kita identifikasi berdasarkan
distribusi normal ya. P norm, kemudian running. Hasilnya seperti ini. P-value-nya saja yang jadi fokus kita. P-value-nya itu berarti sangat rendah sekali, itu 2,2 eksponensial negatif 16 itu berarti di 0,00000 sekian sampai 16 kali, kemudian ada 2 di belakangnya itu. Berarti itu memang di bawah 0,05 ya, karena kita penetapan alfanya secara umum menggunakan alfa 5% atau 0,05. Jadi otomatis pada kasus ini tidak mengikuti distribusi normal karena H0-nya atau hipotesis nolnya itu mengikuti distribusi normal. Kalau mau dituliskan bisa seperti ini. Teman-teman bisa tuliskan misalkan oke. Teman-teman bisa tuliskan. Ini kan sangat kecil sekali. Kalau H0-nya itu bisa teman-teman tuliskan data berdistribusi normal atau residual ini. Atau errornya berdistribusi normal. Kemudian di sini bisa juga tidak berdistribusi normal atau berdistribusi lain. Karena distribusi itu banyak sekali ya. Ada yang distribusi eksponensial, Weibull, kemudian Landau, kemudian apalagi beta, gamma, kemudian ada banyak ya. Kemudian ini yang alfa yang kita tetapkan itu alfanya 5% atau 0,05. Kemudian terlihat p-value-nya sangat kecil ya, mendekati 0 bahkan 0,000 sekian yang 2,2 eksponensial negatif 16 itu berarti 0,00000 sekian sampai beberapa sampai 16 itu berarti ujungnya nanti 22. Ini kan terlihat bahwa p-value-nya 1, 2, 3 sampai sekian-sekian ya. Sampai ada titik-titiknya itu sampai 16, kemudian 22 itu. Ini kan mendekati 0 bahkan. Berarti memang p-value-nya berada di bawah alfa yang menyatakan bahwa H0-nya ditolak ya. Jika p-value lebih kecil dari alfa maka tolak H0. Ya, ternyata memang H0-nya ditolak karena interpretasinya jadinya karena p-value lebih besar dari alfa maka tidak cukup p-value lebih kecil ya. Di sini lebih kecil karena kita menggunakan yang p-value yang tadi, maka sini bahasanya maka tolak H0 atau dengan kata lain terindikasi bahwa data tidak berdistribusi normal atau data berdistribusi lain. Distribusi lain. Seperti ini ya kasusnya. Ini untuk normalitas. Kemudian kita coba lagi untuk pengujian selanjutnya heteroskedastisitas, melihat apakah residualnya itu memiliki ragam atau konstan. Yang kita harapkan tentu saja errornya itu residualnya itu konstan ya. Jadi kita gunakan library-nya LMTest namanya, linear model test. Ini coba kita running. Jangan lupa teman-teman ya, jika belum ada package-nya, ulangi tools, install packages, kemudian cari yang LMTest tadi ya, dan gitu seterusnya. Kemudian di running ini, kalau sudah terinstall, kemudian di running, kemudian tulis BP test atau Bruce Pagan test, ini kepanjangannya, kemudian fit, ya. Kemudian fit, kemudian coba kita running. Oke, hasilnya seperti ini. Bruce Pagan-nya ternyata memang p-value-nya 0,82 ya. Ini di atas p-value ya.
Berarti memang tidak cukup bukti. Kalau kalau kasusnya bisa dituliskan seperti ini sebenarnya. Kalau kasusnya bisa dituliskan seperti ini, heteroskedastisitasnya ini H0-nya itu residual atau galatnya seragam, kemudian H1-nya residual itu tidak seragam atau errornya tidak seragam. Alfanya masih sama, p-value-nya apa tadi? P-value-nya nilainya 0,8264. Ini bisa kita ketik di sini, kita ganti saja nilainya. P-value lebih kecil dari alfa, ini bentuk keputusannya ya. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Ternyata memang p-value-nya tidak lebih kecil dari alfa atau dikatakan lebih besar dari alfa. Karena p-value tidak lebih kecil dari alfa atau lebih besar dari alfa, p-value-nya, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa tolak H0. Atau dengan kata lain, indikasi bahwa residual atau galatnya seragam ya untuk kasus ini. Ternyata modelnya juga cukup bagus seperti. Selanjutnya kita coba untuk tes autokorelasi ya. Autokorelasi itu apa? Kita melihat error yang sekarang tidak dipengaruhi oleh error data sebelumnya ya. Jadi error pada data ke-20 tidak dipengaruhi oleh error pada data 19 atau 18 atau data-data sebelumnya. Sintaks atau fungsi yang bisa kita gunakan itu bisa menggunakan fungsi Darwin-Watson test, bisa digunakan seperti ini, kemudian tulis fit ya, kemudian di running. Nah, terlihat p-value-nya mendekati 0 karena ini ya 0,000 sampai 16 itu kemudian ada 22 angkanya ya. Ini tentu saja bisa dibuat, kita buat menjadi autokorelasi ini, dilihat bentuknya. Untuk H0-nya bisa teman-teman tulis seperti ini, tidak ada korelasi antar pengamatan atau observasi dengan pengamatan atau observasi sebelumnya. Kemudian untuk H alternatifnya atau H1-nya ada korelasi antara pengamatan, observasi dengan pengamatan sebelumnya. P-value-nya masih 0,05, P-value-nya karena sangat-sangat kecil 0,000 sekian itu sampai 16 ya. Kemudian jika p-value ini bentuk keputusannya, jika p-value lebih kecil dari alfa maka tolak H0 ya. Ternyata memang p-value lebih kecil dari alfa. Lebih kecil dari alfa maka tolak H0. Atau dengan kata lain terindikasi bahwa ada korelasi antara pengamatan observasi dengan pengamatan sebelumnya ya. Atau menyatakan ini yang lebih khususnya tidak cukup bukti untuk menolak H0 ya. Oh, ini untuk maka tolak H0 ya. Ini saya di sini H0 berarti ada pengamatan sebelumnya. Maaf, ada yang salah. Sini berarti menyatakan bahwa memang ada korelasi antar pengamatan atau observasi dengan pengamatan atau observasi sebelumnya. Ini tentu akan menjadi masalah di model regresi sehingga memang dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah atau pelanggaran dalam asumsi autokorelasi ini. Tapi nanti kita akan bisa kembangkan di mata kuliah ekonometrika bagaimana mengatasi masalah pada autokorelasi. Oke, sepertinya cukup teman-teman. Mudah-mudahan bisa dicobakan di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.